Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara semuanya. Apa kabar hari ini? Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita dari minggu ini. Saudara-saudara, ibadah kita di tempat ini ada 4 kali ya. 9.30, 11, jam 2, dan jam 4. Jam 4 khusus untuk anak muda, saudara, oksigen. Saudara-saudara yang berjiwa muda, desain ibadahnya sedikit berbeda, saudara. Ya, kalau saudara sudah orang tua, berjiwa muda boleh juga datang. Nah, saudara-saudara, dalam 10 hari atau 10 malam berturut-turut kita doa, tapi kita fokuskan, digabungkan di Padang Bulan, karena di sana ruangan kita cukup memadai, bisa 400 seat ya. Dan sudah 3 malam berturut-turut, 200-an yang hadir, lumayan saudara, jadi cukup rame. Sehingga 2 kali Jumat ibadah doa di sini digabungkan di Padang Bulan. Jadi kalau saudara-saudara tahu, orang katakan doa 10 malam terkait dengan kenaikan Yesus ke surga sampai nanti hari Pentakosta, hari ke-50. Dihitung dari sejak Yesus bangkit. Ya. Jadi itu saja saya kira pengumuman bagi kita. Jadi saudara yang terbiasa datang ibadah doa Jumat, berarti Jumat ini masih bergabung di Padang Bulan. Tapi Jumat berikutnya sudah mulai lagi di sini. Itu saja saya kira saya menyampaikan pada saudara. Baik saudara-saudara, hari ini dalam ibadah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Allah yang saya percaya kita semua paham, sudah sering dengar, mungkin ratusan kali dengar istilah mengasihi. Saya ambil judul khotbah mengasihi dan dikasihi. Saudara-saudara, seringkali kita memposisikan diri sebagai objek dari kasih. Kita selalu ingin dikasihi, ingin dikasihi, ingin dikasihi. Tetapi saudara, sebenarnya kehidupan itu baru terasa bermakna, berarti ketika kita mengasihi. Sebab kalau kita hanya menjadi objek yang dikasihi, kita kadang-kadang gak sadar kalau ada orang mengasihi kita. Karena kita selalu menuntut sesuai dengan maunya kita, begitu. Sambil satu contoh saudara, seringkali salah paham antara orang tua dan anak adalah ketika anak menuntut sesuatu pada orang tuanya dan orang tuanya tidak memberikan apa yang dia mau, dia selalu mengatakan berarti mama gak sayang sama aku, berarti papa gak sayang sama aku. Padahal sebaliknya justru orang tua katakan justru karena sayanglah saya gak penuh permintaan kamu. Tapi kan gak nyambung saudara. Itu satu sisi. Di sisi lain saudara, kalau kita mengasihi berarti ada hubungan emosional yang sangat kuat yang namanya mengasihi. Tadi pagi saya baca satu tulisan kisah, ada satu kisah kecil di salah satu kota kecil di Amerika. Tinggal seorang ibu sendirian. Ibu ini sudah berumur, tapi dia punya 3 anak, tapi 3 anaknya sudah hidup terpisah dari dia karena masing-masing sudah punya rumah tangga sendiri. Anak tertua itu tinggal di London, kemudian anak keduanya tinggal satu kota tapi agak jauh. Kemudian anak ketiga paling bungsu laki-laki tinggal juga di kota yang sama tapi juga terpisah. Tengah malam sekitar setengah 10 malam tiba-tiba telepon berdering. Dia angkat telepon itu mengatakan kami dari kepolisian. Kami ingin ke rumah ibu gitu. Ibu ini bingung kenapa malam-malam polisi pengen ke rumah saya. Ada apa? Ya nanti bu kita akan sampaikan aja kepada ibu di rumah. Ibu tinggal sendiri? Iya. Kemudian polisi katakan, bu kami berharap ibu ketika kami datang ditemani seseorang atau lebih, yaitu orang yang paling dekat dengan ibu. Kalau mungkin ada keluarga dan sebagainya. Dia tanya ada apa memang? Nanti aja bu kita bicara di rumah. Jadi polisi ini masih berusaha berbicara dengan sangat santai begitu. Tapi dia mulai berpikir kemana-mana, apalagi dia tahu distrik tempat polisi ini menelpon dia, putri dia salah satunya tinggal di lokasi situ. Langsung berpikir, oh anak saya, pasti ada kejadian anak saya, pasti ada masalah dengan anak saya. Begitu aja pikiran dia.
Akhirnya saudara, dia telepon anaknya yang laki. Dia telepon, tolong segera ke rumah, karena dari kepolisian datang ke rumah, katanya ada berita yang mau disampaikan dan dia minta saya ditemani. Kamu tolong segera datang. Perlu 20 menit anaknya ini untuk bawa mobil sampai ke rumah ibunya. Sesampai di rumah ibunya, mereka mulai berdiskusi karena masih ada waktu sedikit sebelum polisi datang. Ada apa ya? Ada apa? Mereka mulai menduga-duga. Kemudian anaknya coba buka televisi, kaget mereka. Ternyata di sebuah mall terjadi penembakan dan ada berapa korban. Langsung berpikir, pastilah salah satu korban itu kakak kamu yang ada di situ. Udah itu pikiran mereka. Sehingga ketika polisi datang saudara, polisi tanya, ada dengar berita enggak? Langsung mereka bilang, iya, kami baru buka televisi, ternyata ada penembakan. Iya, salah satu korban adalah anaknya ibu. Saudara bisa bayangkan begitu mendengar itu, ibu ini seperti apa? Wow. Kenapa begitu? Karena ada korban orang yang dia kasihi. Bisa dipahami saudara? Saya ingin menjelaskan, begitu kuatnya istilah mengasihi. Orang yang kita kasih akan menjadi pusat perhatian kita, betul? Sedikit pun terjadi pada orang itu akan mengganggu kita juga. Itu arti mengasihi. Tapi kalau kita dikasihi, kita nggak pernah terasa saudara, apakah memang orang mengasihi kita atau tidak. Nah karena itu Alkitab selalu bicara mengasihi. Hari ini saya ingin ajak kita melihat atau memahami hal ini dengan membaca Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya kira ini standar sekali saudara. Kenapa dia katakan kamu akan menuruti segala perintahku? Karena Yesus di sini posisikan dirinya sebagai yang superior. Sehingga kamu turuti perintahku. Apa bedanya orang tua kalau mengatakan pada anaknya, kalau kamu sayang sama mama, pasti kamu nurut dong apa kata mama. Betul? Kalau kamu sayang sama papa, pasti kamu nurut dong apa kata papa. Kalau kamu nurut, pasti kamu gak sayang sama papa, gak mengasihi papa. Jadi sama saudara, tetapi orang yang inferior, yang merasa dikasihi, dia katakan, ya kalau papa sayang sama aku, harusnya papa penuhi dong permintaanku. Nah, jadi bukan nurut perintahku, tapi turuti permintaanku. Walaupun itu sama dengan turuti perintahku, betul enggak? Karena anak kan perintah orang tuanya. Halo? Kan sering kita orang tua sebenarnya, kesannya anak meminta, tetapi memerintah. Ma, jangan lupa ya, nanti datang ke sekolahku. Itu kan perintah sebenarnya. Walaupun nadanya permohonan. Nah, saya ingin kembali saudara. Kenapa Yesus katakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya berpikir saudara, seandainya seorang orang tua menyampaikan pada anaknya, pastilah ini melibatkan emosinya atau perasaannya, betul enggak? Yang kalau kamu sayang sama papa, sama mama, pasti kamu nurut dong apa kata mama, Berarti ada sesuatu dengan anaknya. Sehingga orang tuanya bilang begitu. Berarti ada sesuatu antara Tuhan dengan murid-muridnya, dengan orang pada masa itu. Berarti ada sesuatu antara Tuhan dengan kita. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turut perintahku. Saudara, menurut perintah Tuhan, saya tahu itu bukan hal yang mudah. Ada banyak perintah Tuhan yang saudara tahu, yang saya tahu. Tapi berapa banyak sih yang kita sudah ikuti, turuti perintah Tuhan? Kenapa sebenarnya kita sulit menuruti perintah Tuhan? Saudara, Alkitab mengatakan hidup kita yang dikuasai oleh daging. Dalam daging itulah, dalam bahasa Alkitab ada nafsu, keinginan. Dan bahkan Alkitab mengatakan apa? Daging ini, daging yang berdosa, itu seringkali membuat kita, membawa kita pada keinginan yang sebenarnya bukan bertujuan baik,
Tapi justru tanpa kita sadari, itu membuat kita susah. Contohnya saudara, berapa banyak kali kita terganggu atau disusahkan oleh pikiran kita sendiri. Disusahkan oleh perasaan kita sendiri. Padahal sesungguhnya kalau kita kembali ke Alkitab, yang kita pikirkan itu gak sejalan dengan pikiran Tuhan, dengan perintah Tuhan. Sambil contoh kecil aja saudara. Ambil contoh kecil. Kalau engkau sakit hati, kalau ibu bapak sakit hati, apa yang ada di pikiran saudara? Terhadap orang menyakiti saudara, apa yang terpikiran? Apa langsung, oh saya mau mengampuni begitu? Enggak. Gimana cara balas? Atau setidaknya, kalaupun gak balas, kapan aku dengar berita buruk tentang dia? Itu pikiran kita, betul gak? Halo? Pernah sakit hati kan? Atau ada di sini, saya gak pernah sakit hati seumur umur. Ada yang begitu? Hebat sekali saudara. Saudara berarti selevel dengan malaikat. Semua kita pasti pernah sakit hati. Apa yang terpikir oleh kita saudara? Membalas, menyakiti balik. Tapi kenapa perintah Tuhan, kasihilah mereka yang menyakiti kamu, kasihilah musuhmu? Kan gak nyambung dengan pikiran kita. Tapi kenapa Tuhan perintahkan kita mengasihi? Sebenarnya Tuhan lebih punya kepentingan menjaga kita. Sebab saudara, kalau sakit hati itu gak bisa kita selesaikan. Kita yang terganggu, bukan orang itu. Setiap kita ingat akan peristiwa itu kita terganggu. Setiap orang sebut nama itu kita terganggu. Apalagi ketika kita makan dia lewat. Rasa makanan berbeda seketika. Karena itu orang katakan, mau berapa lama saudara tersandera oleh sakit hati itu. Itu sebetulnya ampuni aja. Artinya apa? Selesaikan dengan dirimu. Nggak perlu dengan dia. Tapi selesaikan dengan hatimu. Selesaikan dengan pikiranmu. Betul saudara? Supaya ketika orang singgung nama itu kita nggak terganggu lagi. Dia lewat depan kita nggak terganggu lagi kita. Itu kan perintah Tuhan. Jadi Tuhan lebih ingin kita menolong kita, menyelamatkan kita. Itu satu contoh kecil aja saudara. Saya pernah ambil contoh juga. Oke, saya sambil satu contoh, nambah satu boleh ya, bonus. Kenapa firman Tuhan mengatakan adalah terlebih berkat memberi daripada menerima? Saudara, kalkulasinya ini keliru ini firman Allah. Kenapa? Kalau saya memberi, pasti milik saya berkurang. Tapi kalau saya menerima, milik saya bertambah. Betul nggak? Kan itu hitung-hitungan kita. Makanya kita mengatakan lebih berkat menerima daripada memberi. Sementara Alkitab mengatakan berkat memberi pada menerima. Tapi mari kita kalkulasi dari sisi pikirannya Tuhan. Oke, saya udah berapa kali saya sampaikan ini, tapi saudara mungkin lupa. Jadi saya ngingatin aja. Kalau orang menerima, posisi tangan bagaimana? Ayo praktekkan. Tangan di bawah. Wajah bagaimana wajah ekspresinya. Kalau saudara sedang menerima sesuatu, wajah memelas, betul nggak? Makasih Pak ya, makasih Pak ya. Hampir sama kan lampu merah kan, Pak tolonglah Pak, udah 2 bulan nggak makan pizza gitu kan. Saudara, akhirnya kita minta maaf sama dia, betul? Maaf ya, padahal saudara salah apa minta maaf sama dia? Tapi oke lah, lupakan. Itu kalau posisi menerima. Kalau saudara memberi, posisi tangan di mana? Wajah gimana? Kan agak sombong dikit. Memberi. Nah saudara mau yang mana? Yang begini atau yang begini? Nah udah mulai paham sekarang? Kenapa Tuhan katakan terlebih berkat memberi pada menerima? Udah mulai paham kan? Belum lagi sisi yang lain. Kalau saudara menerima, berarti engkau pada posisi yang kekurangan. Kalau memberi, engkau pada posisi yang berlebih. Saudara mau jadi orang kekurangan atau yang berlebih? Jadi lebih berkat mana? Menerima atau memberi? Ah, udah paham sekarang perintah Tuhan. Simple. Jadi ini kan hal-hal yang sederhana yang Tuhan ajarkan pada kita. Cuma kadang-kadang kita pikir wah.
Nah, saudara, tadi saya katakan tidak mudah memang menuruti segala perintah Tuhan. Karena itu Yesus berjanji begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita paham betul. Ini sejalan dengan apa yang sedang kita peringati dalam minggu-minggu ini. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Yesus sampaikan ini hanya beberapa hari sebelum dia disalibkan dan kemudian bangkit dan kemudian naik ke sorga. Kegelisahan murid-murid adalah kalau Yesus terpisah dari mereka akan kehilangan figur yang selalu menjadi penolong mereka. Karena selama Yesus ada di bumi, saudara lihat, orang sakit mereka lihat disembuhkan. Bahkan orang kelaparan dikasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dan setiap Yesus berbicara orang terhibur, yang susah terhibur dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus mengatakan tidak lama lagi aku akan pergi, otomatis murid-murid gelisah, saudara. Murid bergelisah. Sehingga Yesus katakan apa? Kamu gak sendiri loh, saya berikan kamu penolong. Aku berikan kamu penolong. Jadi dalam hidup ini, saudara, dalam konteks mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kita. Seperti tadi misalnya masalah memberi, Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman dalam pikiran kita. Masalah mengampuni, Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih baik supaya kita nggak salah dalam bertindak. Saudara, kadang-kadang kalaulah kita mau sadar, saya suka merenung, saudara, iya ya, kenapa saya begini? Kalau seandainya begini kan nggak begitu. Nah ini lagi, begini, begitu, begitu, begini. Saudara pernah menyesali untuk sebuah keputusan saudara lakukan di masa lalu? Saudara, aduh, kalaulah saya waktu itu berpikir jernih, nggak akan saya lakukan itu. Nah, penolong di sini bisa berperan dalam banyak hal, saudara. Dalam masalah sehari-hari, karena Tuhan tahu kita ini manusia sangat terbatas, sangat rentan dengan persoalan, saudara. Karena apa? Karena kita punya perasaan. Jadi orang-orang yang selalu punya perasaan, berjalan dengan perasaan, ini gampang sekali bermasalah, saudara. Dalam pengamatan saya, maaf kalau saudara nggak setuju dengan saya, orang-orang mengatakan, saya idealis, saya perfeksionis. Saya katakan semakin idealis, perfeksionis, saudara, semakin gelisah hidupmu, semakin susah hidupmu. Karena apa? Pertanyaan saya, adakah di dunia ini yang saudara dapati idealis? Yang ideal, yang perfect? Tidak. Sementara kita menuntut yang perfect, yang ideal. Akhirnya kita gelisah kan? Akhirnya kita mulai marah kan? Karena kita merasain dan itu. Akhirnya kita terganggu kan? Saudara-saudara, kemarin saya merenung satu hal begini ya. Kebetulan saya punya posisi dalam organisasi di gereja kita, saudara. Saya kan di GPD kan sebagai sekjen. Jadi makanya saya kalau bolak-balik ke Jakarta itu karena saya harus ngantor di sana. Tapi saudara tahu, GPD itu jumlahnya, jemaatnya sekarang 15.000 lebih. Gereja loh, bukan jumlah 15.000 gereja. Jadi saya itu harus berhadapan dengan 15.000 pendeta. Sudah bayangin, nggak mungkin pendeta nggak ada masalah kan? Selalu apa? Harusnya ditegakkan aturan peraturan ADART. Dalam hati saya begini, ya semua sih bicara ADART. Orang bermasalah juga dulu bicara ADART kan gitu kan? Semua ini semua itu akhirnya terjebak siapa? Pimpinannya lagi. Apapun dibuat pimpinan pasti kok berpihak. Nah coba saudara kalau satu ketika orang datang pada saudara, apapun saudara katakan, pasti orang akan mengatakan saudara kok berpihak. Betul nggak? Karena kita disuruh buat keputusan. Ya namanya keputusan kan orang bermasalah kan karena dua pendapat yang berbeda. Apa bisa orang, saya putuskan dua-dua benar, bisa begitu? Atau dua-dua salah? Enggak juga kan? Hanya saya berpikir begini, iya ya. Kadang-kadang bukan kita nggak tahu apa yang benar.
Tapi sering kali untuk mengatakan ya, kita nggak berani atau tidak perlu mengatakannya karena akan beresiko. Saya senang saudara, kalau kita misalnya datang ke, saya kebetulan pernah bertemu dengan membawa, karena ada satu kasus di kepolisian misalnya, polisi katakan udah berdamai aja lah Pak, karena kalau udah masuk ke masalah hukum pasti ada yang sakit hati, karena kesannya pasti berpihak Pak, akan begitu kan, berdamai aja lah Pak, udah orang bapak berdamai aja lah. Saudara-saudara, ya memang itu. Tapi kita kembali di sini saudara, aku akan minta kepada Bapak supaya dia memberikan pada penolong. Saya lebih memahami begini, kadang-kadang hidup ini tidak harus dipahami hitam putih saudara. Apakah kesannya saudara nggak tegas? Bukan nggak tegas, tapi ada banyak di hidup ini tidak bisa dibuat hitam atau putih. Betul nggak saudara? Karena kalau kita berpikir hitam putih, pasti ada orang yang terganggu. Hampir sama saudara. Kadang-kadang saudara yang mengatakan jangan, tetapi kalau katakan jangan, ada orang merasa kok kamu berpihak sama dia. Akhirnya kita mulai mengayun. Saya pernah pakai istilah begini saudara, 4 kali 4 sama dengan berapa? 16, setuju ya? Enggak, ini bukan pertanyaan jebakan saudara. Inilah bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Kalau anak-anak pasti dapat 16, kalau orang dewasa kemana arah pertanyaan ini? Curiga bawaannya, itu orang dewasa biasanya gitu. Halo? Makanya jawabnya agak susah. 4 kali 4 berapa? Nah kan gak semua juga jawab. Seandainya nak Sunday School sini semuanya berebut jawab ini. 16. Tapi Aaron mengatakan bagi saya gak 16. Bagi saya 4 kali 4 adalah 20 kurang 4. Gimana? Dia salah? Kita katakan, kok gak langsung 16 saja? Ya saya maunya ada 20-nya. Apa dia salah? Oh bagi saya 12 tambah 4. Kok mesti? Ya supaya ada 4, jadi 4 kali 4 ada 4-nya juga sama dengannya. Jadi sudah kadang-kadang orang berpikirnya begitu dalam hidup ini. Dia nggak salah, hanya karena cara berpikirnya tidak sama dengan kita anggap dia salah. Itu dalam penyelesaian banyak hal di hidup ini. Makanya saudara nggak bisa semuanya dipandang hitam putih. Saudara bisa belajar di Alkitab saudara. Ada banyak cara Yesus dan para nabi juga dalam menyelesaikan masalah saudara. Saya kembali saudara, memberikan seorang penolong supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi konteksnya ini adalah untuk melakukan perintah Allah. Tuhan berikan kita Roh Kudus supaya kita tahu harus berkata apa, harus berbuat apa, harus bertindak bagaimana. Dan dia menyertai kita. Kemudian berikutnya saudara, kalau saudara baca ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Saudara, perdebatan seringkali terjadi tentang Roh Kudus saudara. Karena memang dia roh sifatnya. Dan Yesus katakan dia akan diam di dalam kamu. Dunia gak mengenal dia. Ya memang orang kalau bicara Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Saudara tentu saudara perlu sesi khusus masalah Roh Kudus saudara. Tapi kita kembali saudara, menuruti perintahku, Roh Kudus akan menolong engkau supaya engkau tahu bagaimana melakukan perintahku. Yang kedua, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Poin saya 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, inilah hubungan kasih. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi kamu. Ada hubungan timbal balik. Saudara, kalau ini dikaji, saudara kan bingung kita. Bapa di dalam aku dalam Bapa, kamu dalam aku dalam kamu. Ini kan rumit sekali saudara. Tapi artinya sederhana saudara. Namanya saling mengasihi itu gak bisa dipisahkan, gak bisa diurai. Sama seperti saudara mengasihi seseorang, itu gak bisa diurai.
Karena itu kita bisa paham saudara, bagi orang tua yang kehilangan anak, maaf. Dikatakan apa? Kayaknya setengah jiwaku sudah pergi. Atau ketika suami istri salah satu pasangan mendahului, kita katakan kayaknya separuh jiwaku sudah pergi. Kenapa? Ada ikatan yang sangat kuat. Aku di dalam dia, dia dalam aku. Betul? Karena itu saudara jangan kaget kalau ada anak muda sedang jatuh cinta, orang tuanya pun dilawan. Halo? Jangan pisahkan aku dari dia. Nah, coba lihat. Saudara, ingat masa lalu ya. Kadang-kadang saya berpikir begini saudara, coba orang lagi pacaran, baru kenal 3 bulan. Dia lebih rela ninggalkan orang tuanya yang dia kenal puluhan tahun, demi orang yang baru kenal 2 bulan. Karena apa? Ini cinta om. Cinta. Halo. Nah ini kekuatan cinta saudara. Kekuatan kasih seperti aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Inilah kekuatan cinta saudara, kekuatan kasih. Jadi Yesus ingin mengatakan, kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, kamu dalam aku dalam kamu. Artinya apa? Tidak bisa terpisah, tidak bisa diurai saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak bisa dipisahkan. Karena itu Paulus pernah mengatakan apa? Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Aniaya kah? Kelaparan kah? Siksaan kah? Nggak ada. Inilah kekuatannya saudara. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dimanapun kita ada, Dia di dalam kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Saudara-saudara, itulah kekuatan kasih. Kekuatan saling mengasihi, kekuatan cinta. Karena itu saudara, yang pertama tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Yang kedua, kalau kamu mengasihi aku di dalam kamu. Wow, kurang apa lagi nih saudara? Dimanapun kita ada, Tuhan bersama dia. Yang ketiga saudara, barang siapa mengasihi perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, jadi sini urutannya diurut saudara. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Saudara lihat, Bapakku mengasihi dia, aku pun mengasihi dia. Dia itu siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan katakan barang siapa mengasihi aku? Tujuan yang ketiga adalah supaya kita pun dikasihi oleh Bapa. Bahkan Yesus katakan, aku pun mengasihi dia dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, yang sering kita tanyakan adalah apakah Tuhan mengasihi saya? Sangat. Saudara nggak usah tanyakan. Mati pun dia mau untuk saudara. Apa masih kurang? Itulah kasih yang tertinggi saudara, ketika ada orang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Dan hari ini mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Berani nggak saudara mengatakan, apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Tapi ada masalah, nggak usah takut saudara. Saya akan ulangi terus dan ulangi terus contoh-contoh di Alkitab. Daniel diancam dengan gua sehingga dia nggak peduli karena dia mengasihi Tuhan. Disuruh menyangkal Tuhan, dia nggak peduli saudara karena dia mengasihi Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Diancam dengan dapur api, tapi dia nggak peduli karena mengasihi Tuhan. Dalam perjanjian baru kisah para rasul, Stefanus diancam dengan kematian, dirajam, dilempari batu, tapi dia nggak peduli karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Dan mereka adalah orang-orang istimewa saudara yang mengasihi Tuhan. Saudara katakan, waduh ngeri dong seperti Stefanus. Iya, tidak semua orang bisa begitu saudara. Tapi kalau seperti Daniel, Sadrak, saudara pasti mau, betul? Stefanus, saudara katakan enggak. Tapi saudara saya ingin katakan, Tuhan lebih tahu bagaimana cara menjaga saudara. Bagaimana cara menyelesaikan masalah saudara. Yang penting, yuk kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan.
mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.